Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan sebelum kita mulai, kita melanjutkan Yeskiel 32 ya, tadarusan kali ini. Satu dua hati dulu kita berdoa. Sama saya kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh ada kembali dalam program Deep Talk with Pase, melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Kami mau baca Alkitab, mau merenungkannya, bicara kepada kami. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati Tuhan. Dan bicara kepada kami rindu kami semua mendapatkan rema yang datang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan coba membahas Yeskiel 32 dan untuk itu kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, ada bantuan di layar saudara, Yeskiel 32, perikopnya nyanyian ratapan mengenai Firaun. Ya, bersama saya kita baca ayat 1 dan seterusnya. Pada tahun yang ke-12, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuhembaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh henggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukunyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan, lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi kuberi minum darahmu, yang mengalir juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan, cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa, kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetak-netakkan pedangku di hadapan mereka. Mereka akan gentar dan terus-menerus masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat khalayak pengikutmu berebahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa, kecongkakan Mesir akan dipatahkan dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatang akan kubinasakan dari tepi sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. Maka akhirnya akan kujernihkan, sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada tahun ke-12 dalam bulan pertama, pada tanggal 15 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku.
Ayat 18 ya. Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat, mengenai khalayak ramai di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di tengah-tengah yang mati terbunuh oleh pedang, dan seluruh rakyatnya yang banyak akan terlentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan terlentang, orang-orang yang tidak bersunat itu, yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang, dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya, seluruh rakyat yang banyak, mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Di tengah orang-orang yang mati terbunuh, disediakan tempat tidur baginya, dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup. Dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. Di situ Mesek dan Tubal dengan seluruh rakyat yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka tidak dibiarkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya, dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisai terletak di atas tulang-tulangnya. Sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi seluruh dunia orang-orang hidup. Engkau akan terlentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat, bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Edom, raja-rajanya, dan semua pemimpinnya, yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Walaupun mereka kuat, mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak disunat, dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara semuanya mereka, dan semua orang Sidon yang mati malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Firaun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di tengah orang-orang hidup, maka dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh khalayak ramainya yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan. Kembali di sini adalah nubuatan Tuhan tentang Firaun, ya. Firaun yang kita tahu itu memang menjadi momok yang menakutkan dalam dunia purba. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yeskiel di ayat-ayat yang kita baca tadi, jelas menggambarkan bagaimana Tuhan akan menghukum orang-orang yang menimbulkan ketakutan di bumi ini. Orang-orang yang tidak membawa damai sejahtera, orang-orang yang tidak membawa sukacita, orang-orang yang hanya datang untuk membawa ketakutan, membawa kengerian, membawa kekhawatiran. Jangan dipikir orang-orang ini yang di zamannya tentu ketika hidup sebagai manusia dia berjaya, itu akan lepas dari penghukuman Tuhan. Sekali lagi dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan memperhatikan bukan saja orang percaya, tapi orang yang tidak percaya. Sehingga akhirnya baik orang tidak percaya sekalipun, Tuhan tahu detil kesalahannya apa. Firaun dengan kehebatannya di zaman purba, dia menimbulkan kengerian, ketakutan kepada bangsa-bangsa di sekitar.
Tapi Tuhan berkata, kau akan kuturunkan ke dunia yang paling bawah. Terbunuh, mati, ditempatkan bersama orang-orang yang terbunuh oleh pedang, bersama orang-orang yang tidak bersunat. Ini artinya bahwa apa yang kita lakukan, lepas dari saudara orang percaya apa tidak, dihitung itu segala perbuatan kita. Jadi jika dengan sengaja, karena kekuatan saudara, pengaruh saudara, jabatan saudara, posisi saudara, pangkat saudara, whatever sebutnya, ya, kemudian saudara membuat orang-orang di sekitarmu, atau karena semua yang kau punya membuat orang-orang sekitarmu tuh menjadi gentar akan dirimu, takut akan dirimu, tentu ketika itu terjadi atas kita, kita merasa bahwa kita menjadi orang yang akan dihormati. Semua tunduk sama kita. Tapi jangan berpikir bahwa apa yang kau lakukan itu tidak dicatat oleh Tuhan. Ketakutan yang dirasakan orang-orang di sekitarmu, kengerian dan dampak negatif yang kau kerjakan di sepanjang hidupmu karena posisi hebatmu itu akan dibalikkan Tuhan nantinya. Sehingga dalam dunia orang mati, orang yang model seperti ini akan ditempatkan dalam tempat yang paling rendah. Nah, jadi yang saya mau katakan bahwa ya kalau kita melihat sejarah ya, bagaimana orang-orang dulu yang dianggap pemimpin hebat, berkuasa atas dunia, tapi ternyata kehadiran mereka itu membuat takut dan ngeri banyak orang di sekitar mereka. Ini orang-orang ini di dalam kekekalan tidak akan mendapatkan tempat yang terbaik. Ya. Meskipun ya saya percaya saja, firman Tuhan berkata, kalau dia bertobat Tuhan akan ampuni dosa-dosanya. Tapi ketika orang ini ketika hidup ya, itu benar-benar mengerikan atau menakutkan bagi banyak orang. Saya agak ragu orang yang model seperti ini, jujur saja kalau kita coba renungkan ya. Sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil menjamah orang-orang tertentu sehingga orang-orang tertentu itu bisa diubah hatinya, diubah pikirannya, diubah hidupnya. Bagi Tuhan itu mudah. Cuma saya coba menyorot dengan perspektif yang lain. Orang yang sepanjang hidupnya itu karakternya sudah negatif. Dia sudah terbiasa dengan menjajah, mengintimidasi, membuat orang-orang di sekitarnya itu takut dan gentar terhadap dirinya. Dia berkuasa dengan tangan besi. Dia disebut orang dunia sebagai seorang diktator misalnya, entah dalam skup perusahaan, dalam skup lingkungan, dalam skup bernegara, berbangsa, bahkan kehidupan di dunia. Saya cukup ragu orang yang model seperti ini hidupnya itu bisa bertobat dengan benar. Yang saya tahu, yang saya baca sejarah, orang-orang ini berubah di masa putih rambutnya. Ya. Ketika misalnya dia sudah tidak berkuasa lagi. Ketika misalnya dia sudah sakit-sakitan. Orang kalau sudah tidak punya kuasa lagi, orang kalau tidak lagi fit dan sakit-sakitan, itu akan cenderungnya kan lebih soft orang ini. Semua orang tuh begitu, nalurinya pasti begitu. Tapi pertanyaannya ketika orang-orang yang sudah dalam konteks cerita saya tadi, sudah tua, sudah tidak punya kuasa, sudah sakit-sakitan, terus dia tampaknya bertobat, pertanyaannya apakah dia sudah bertobat benar? Ya. Saya cukup ragu orang-orang seperti itu yang masa lalunya keras sekali, terus tiba-tiba begitu mudahnya bertobat. Sekali lagi, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi saya coba menyorot dengan perspektif yang lain. Jangan-jangan dia bertobat itu ya karena memang dia sudah menyadari bahwa dia nggak bisa apa-apa lagi. Sehingga di masa tuanya dia harus, karena nggak punya apa-apa lagi, dia harus memperbaiki citranya. Apalagi dia mulai belajar agama, ya.
ya, bahwa orang itu harus takut akan Tuhan. Jadi pertobatannya itu ya pertobatan yang karena memang kondisinya, kondisi sekitarnya, kondisi dirinya itu sudah tidak memungkinkan untuk tampil sebagai tokoh yang menakutkan lagi gitu loh, maksud saya. Andai kata dia atau mereka ini masih dalam kekuasaan yang otoriter, apakah bisa bertobat? Ketika dia masih, meskipun sudah tua tapi masih sehat, tidak ada sakit apapun, apakah bisa bertobat? Ini yang harus diselidiki. Di rumah orang tua saya cukup mengamati. Ya, saya tidak bilang atau coba bermain sara di sini, tidak. Saya akan objektif saja gitu ya. Di depan rumah saya persis itu ada masjid, dan di komplek saya, di komplek orang tua saya ada gereja kecil saya. Saya mengamati ini bahwa orang-orang generasi orang tua saya dulu, zaman saya masih belum menikah, ketika sudah masuk masa pensiun, itu semuanya tiba-tiba ketika kan komplek tentara gitu, ketika pangkat tidak ada lagi di bahu, ketika baju seragam tidak lagi bisa mereka gunakan sehari-hari, ketika mobil dinas ketentaraan mereka sudah ditarik dan mereka menggunakan mobil plat sipil, yang saya lihat ya semua yang sudah pensiun kalau muslim ya jadi rajin ke masjid gitu. Tiba-tiba jadi pengurus masjid, tiba-tiba jadi aktivis masjid. Dulunya waktu masih aktif nggak pernah ke masjid, saya jarang lihat ke masjid ya, paling kalau ya sholat id gitu ya, atau ya hari-hari besar tertentu gitu ya mereka ke masjid gitu ya. Sebaliknya sama, karena yang Kristen lebih sedikit di komplek itu, dan karena sedikit ya saya juga Kristen, jadi saya lebih bisa mengamati lagi. Ya sama persis. Tiba-tiba ketika sudah tidak punya kuasa ya jadi rajin ke gereja. Tiba-tiba terpilih jadi diaken, terpilih jadi penatua. Tiba-tiba jadi sharing firman Tuhan. Tiba-tiba jadi orang yang kayaknya wise, yang nasihatin kami dulu yang masih remaja untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tapi saya tahu cerita mereka ya, karena tinggal di komplek kan, namanya kalau komplek tentara, meskipun orang tua kita tuh berbeda dinas ya, berbeda kantor lah kurang lebih, tapi kan ya masih di ketentaraan juga, apalagi komplek angkatan darat ya, masih di lingkungan angkatan darat. Sebesar-besarnya lingkungan angkatan darat ya, cerita yang ada atau yang terdengar di kantor yang lain itu pasti kedengaran dengan kantor yang lain gitu ya. Ya saya saja banyak tahu cerita teman-teman yang orang tuanya tinggal di komplek tentara yang berbeda dengan saya. Itu karena ya meskipun berbeda komplek, tapi orang-orang di komplek yang berbeda itu ada yang kantornya sama dengan om tante atau orang tua saya gitu. Jadi informasinya dapat, oh itu si om itu yang tinggal di komplek A gitu, yang kerjanya di sini ya, papa kenal, bapak kenal, om kenal, itu kan begini gini. Jadi kita koneksinya ada gitu loh, terkoneksi gitu. Karena memang tidak terlalu besar kan di Jakarta pula. Ya tiba-tiba seperti itu, ya. Tiba-tiba aktif beragama. Terus berpikir bahwa apa yang mereka lakukan di masa lalu dengan pangkat mereka, dengan ya kesombongan mereka masing-masing itu bisa hilang begitu saja setelah di masa pensiun mereka, di masa tua mereka bertobat gitu, seolah-olah bertobat. Tapi saya jujur, saya meragukan pertobatan yang terjadi hanya gara-gara masa tua, masa pensiun. Sebab saya melihat ketika saya dalam konteks saat itu saja, puluhan tahun yang lalu saya masih remaja, jadi majelis gereja, penatua gereja, diaken gereja, tapi karakternya masih kelihatan gitu. Andai kata dengan kita yang notabene anak mereka
itu bahasanya berusaha untuk melembut gitu ya, dan menunjukkan bahwa mereka adalah figur contoh yang patut diteladani, figur gereja yang patut diteladani. Tapi kami tahu lah gitu ya, bisa ngerasa gitu ya. Karena karakter itu kan nggak bisa berubah dalam semalam gitu, nggak seperti membalikan telapak tangan, kebaca gitu saudara. Ya, saya masih ingat banget ada seorang yang pensiun terus tiba-tiba memperbaiki rumah ibadah gitu. Sepertinya korban sana korban sini gitu ya untuk membangun rumah ibadah. Ya, tapi saya tahu banget karakternya ya masih keras. Orang-orang di sekitar mungkin bisa melihat bahwa oh, orang ini sudah berubah. Tapi pertanyaan saya, tolong dijawab lagi. Apakah Tuhan itu bisa ditipu gitu, seperti kita ditipu gitu? Nggak bisa, saudara. Makanya saudara jangan menunggu supaya bertobatnya itu di masa tua gitu. Menunggu bertobatnya di masa nanti gitu. Harus sekarang. Ya. Jangan sampai ketika sekarang kita punya posisi jabatan yang tinggi, kedudukan kita bagus dalam segala hal, kita jadi berperilaku seperti layaknya tadi, mendatangkan ketakutan pada orang-orang sekitar kita. Firaun itu contoh konkret. Ya, Firaun tidak beragama, tidak seiman dengan kita. Tapi kalau ngomongin naluri manusia ketika Firaun sudah tua, tidak punya lagi fisik yang oke gitu, ya, tentu dia akan melembutkan. Ya. Orang itu kalau sudah menyadari dia tidak lagi punya kekuatan fisik, kekuatan jabatan, apalagi kalau Firaun ini sudah digantikan oleh anaknya dan dia menjadi pertapa kayak orang zaman dulu kan gitu. Kalau raja sudah merasa sudah cukup tua, dia sudah sakit-sakitan, dia akan mewariskan tahtanya kepada putra mahkota dan dia akan bertapa atau menyendiri atau mempersiapkan kematiannya lah. Nah, orang-orang seperti ini kan meskipun dia Firaun sebelumnya, ya akan menjadi orang yang tampilannya lebih wise, lebih bijaksana. Ya. Banyak orang berpikir bahwa kalau sudah seperti ini ya, maka dosa di masa lalunya itu akan Tuhan lupakan begitu saja. Kalau benar-benar bertobat, iya. Tapi sekali lagi, dari awal saya bilang, saya cukup meragukan orang yang baru bertobat tampaknya tanda kutip di masa tua gitu. Ada aja tentu yang bertobatnya benar ya, nangkep ya mas saya. Benar-benar bertobat gitu, menyesali perbuatan di masa mudanya. Tapi ada yang cuma bertobat tanda kutip karena memang dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia nggak bisa perintahin anak buahnya lagi karena dia bukan bos di kantornya. Dia nggak bisa lagi bentak-bentak bawahannya karena dia tidak punya pangkat lagi. Ya, di pundaknya dia tidak punya kuasa apa-apa lagi, sehingga akhirnya ya tampaknya melembut itu sudah menjadi otomatis. Tapi apakah hatinya yang melembut, kata-katanya yang melembut itu benar-benar dalam konteks pertobatan? Ya belum tentu. Ya, jadi yang saya mau katakan bahwa bisa saja itu adalah sesuatu yang bohong gitu ya, sesuatu yang tidak benar. Dan kalau demikian ya tentu ya hanya membohongi kita saja. Tuhan nggak bisa dibohongi. Saya bilang akhirnya Firaun yang membuat takut orang-orang di sekitarnya itu ya Tuhan hajar ya di masa tuanya. Ya, maka hari ini bagi saudara yang merasa masih oke, ya cobalah jangan membuat takut orang-orang di sekitarmu. Kalau Firaun saja yang bukan anak Tuhan saja, bukan umat Tuhan saja Tuhan perhatikan dengan detil, apalagi kita gitu. Ketika kita berbuat yang seperti itu. Jadi sama-sama kita belajar hari ini, sama-sama kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang yang benar-benar hidup yang baik di dalam keseharian kita. Jangan menunggu pertobatan di masa tua, ya bertobatlah dengan sungguh hari ini gitu ya.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, jadi sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa, dan satu hati kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kami sudah belajar merenungkan firman Tuhan. Lewat Yeskiel 32, kami belajar banyak, mampukan kami jadi pelaku firman. Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Ampuni salah dosa kami. Haleluya. Amin. Saudara, jadi terus hidup dalam Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lakukan kebenaran yang baik hari ini, ya. Jangan menjadi orang yang menunggu-nunggu pertobatan. Ingat apa yang kau lakukan hari-hari ini tercatat oleh Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan terus dihidupi dalam hidup saudara, dan jadilah pelaku-pelaku firman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.